Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Siti Nurusari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali tentang langkah-langkah risiko pengendalian. Berikut penjelasannya. Sedikit mereview kembali tentang pembahasan kita risiko pengendalian, di mana yang kita ketahui bahwa langkah-langkah penaksiran risiko pengendalian yang pertama adalah mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh oleh prosedur untuk apakah pengendalian tersebut terkait dengan asersi yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang terjadi pada asersi. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mengkoreksi salah saji tersebut. Kemudian yang keempat, kita melakukan uji pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan. Ya, gunanya tuh untuk menentukan efektivitas rancangan implementasi tersebut. Dan yang terakhir adalah kita harus mengevaluasi bukti dan menaksir resiko. Pada kasus Enron, misalkan kita sebagai auditor eksternalnya. Nah, setelah kita mendapatkan pemahaman tuh dengan pengendalian internalnya, kita juga harus melakukan penyelidikan ya sebagai auditor gitu. Mengamati kinerja tugas dan pengendalian. Kemudian menginspeksi dokumen-dokumen. Nah, dalam proses ini tuh kan kita sebagai auditor mungkin kita mendapatkan bukti yang tentang bagaimana pengendalian dalam implementasi aktual sehingga memungkinkan auditor untuk menaksir resiko di bawah level tinggi. Umumnya, bukti yang diperoleh itu tidak cukup untuk memungkinkan penaksiran resiko pengendalian pada level rendah, tetapi mungkin cukup untuk mendukung penaksiran resiko pada level tinggi. Nah, jadi auditor menaksirkan resiko pengendalian pada bukti-bukti yang didapatkan ketika memahami pengendalian internal. Jika kita menghubungkan materi tersebut dengan kasus Enron, ya hal-hal pertama yang kita harus identifikasi itu kan mempertimbangkan, kemudian mengidentifikasi potensi salah saji material, yang dimana si Enron ini dan anak perusahaannya juga telah diuji sesuai standar seperti uji standar laporan AICPA dan KOSO. Nah, itu dia udah ngikutin uji sesuai standar tersebut. Lalu kita identifikasi prevensi atau deteksi dan koreksi salah saji. Nah, dan di tahap uji pengendaliannya untuk menilai rancangan efektivitas dan implementasinya. Dalam tahap ini kita menggunakan perhitungan POC, STOC, kemudian TDB dan SAP kita gunakan untuk menguji efektivitas dalam prosedur pengendalian. Nah, akan lebih efisien dengan menggunakan uji pengendaliannya pada level tinggi dengan melakukan test of control atau TOC. Nah, kemudian ke tahap terakhir, yakni mengevaluasi bukti dan menilai pengendalian resiko. Nah, kalau kita sangkut pautin lagi nih ke si Enron ini, bahwa dia setelah dia melakukan keandalan laporan keuangannya dari segi material, dapat kita ketahui bahwa terdapat pengendalian operasi yang tidak efektif dan melakukan manipulasi laporan keuangannya. Nah, di sini saya akan mencoba melihat dari segi laporan keuangan atau annual report Enron tahun 2000. Saya udah download ini. Nah, ya mungkin lihat di financial highlight-nya aja ya. Nah, saya di sini udah nge-highlight bagian revenue-nya atau pendapatannya. Di sini terlihat bahwa pada tahun 1996
pendapatannya itu kan 13,289 miliar US dollar, dan kita ke pendapatan tahun 2000 itu 100,789 miliar US dollar. Balik lagi nih ke profil si Enron ini. Nah, perusahaan ini tuh kan mempekerjakan ya sekitar 20.000 karyawan dan merupakan salah satu perusahaan energi terbesar pada tahun 2000-an. Dengan pendapatan tahunan yang kita bisa lihat di tahun 2000 ini, pendapatannya itu mencapai 100,7 miliar dolar. Ya. Dan pada tahun tersebut tuh dia juga istilahnya punya penghargaan bergengsi gitu yang diraih di Enron ini selama 6 tahun berturut-turut gitu. Dan kalau lihat dari pertumbuhannya, kalau misalkan kita nih sebagai auditor nih, mungkin saya akan kayak melihat dulu di sini di laporan keuangannya dari tahun 1996 sampai ke tahun 2000-an. Ini pertumbuhannya tuh kayak sangat cepat gak sih? Atau kayak signifikan banget. Kita bisa lihat di sini 1996 itu ada 13,2 miliar dolar, ke 97 ini naik, 98 naik, 99 naik, apalagi ke 2000. Tahun 2000 ini naik pesat banget kan. Dari pembukuan pendapatan itu tuh kayak bertumbuh itu lebih dari 7 kali lipat dalam waktu 5-6 tahun terakhir. Kalau sebagai auditor tuh kayaknya kita harus kayak menduga-duga dulu atau mengira-ngira resikonya. Nah, sayangnya nih di pertumbuhan tersebut tidaklah seindah yang ada di laporan keuangannya. Karena apa? Karena ternyata sejumlah praktik manipulasi dilakukan oleh Enron ini untuk mempercantik laporan keuangannya nih. Dari kasus Enron ini yang mempercantik laporan keuangannya, si Enron juga menyalahgunakan perlakuan akuntansi yang dia menggelembungkan nilai Mariner Energy atau si anak perusahaannya itu dari 185 juta US dollar menjadi 366 juta US dollar. Nah, di perlakuan akuntansinya itu terciptalah angka yang istilahnya tidak efektif dengan pendapatan fiktifnya sebesar 181 juta US dollar. Nah, si Enron juga tuh menjual arus kasnya di masa akan datang, arus kas masa akan datang gitu. Alih-alih untuk menghasilkan sejumlah pendapatan fiktif lainnya. Segala fiktif pokoknya deh. Kemudian, hanya saja masalah Enron lah timbul karena Enron lah yang menjamin future income streams dan menciptakan penjualan akuntansi tanpa disertai laba atau keuntungan yang nyata. Ada aja sih. Lanjut lagi ke fakta berikutnya, yaitu si Enron ini meminjam dana yang sangat besar jumlahnya untuk dana operasionalnya. Padahal pinjaman yang dikatakan sekitar 8 miliar US dollar tersebut disalah klasifikasikan sebagai perdagangan energi berjangka. Kalau misalkan di LK-nya tadi itu ada dana pinjaman yang diberi judul arus kas dari kegiatan perdagangan gitu. Kayak apa ya kalau bahasa Inggris itu kan cash flow from trading activities. Ya, nggak salah. Kemudian fakta berikutnya adalah Enron ini menyalahgunakan SPES yang waktu itu kayaknya kita udah pernah dibahas. SPES itu apa? Nah, si SPE ini atau Special Purpose Entities disalahgunakan sama si Enron untuk menyembunyikan kerugian besar anak perusahaannya dengan menciptakan agreement tertentu untuk menutup kerugian anak perusahaannya. Padahal kalau di Amerika itu SPE itu bertujuan untuk menghindari utang jangka panjang di neraca korporasi. Maksudnya tuh kayak sarana gitu buat kayak perusahaan besar untuk pembelanjaannya gitu tanpa harus melaporkan utangnya, tapi masih pada jalur yang benar ya.
Beda lagi nih kalau kayak si Enron ini, kayak SPE itu tidak membatasi, jadi kayak nggak ada batasnya gitu. Yang dimana tujuan SPE itu untuk pembelajaran dan kegiatan pendanaan, kalau si Enron ini justru sering menggunakan SPE ini untuk melego aset yang memiliki kinerja buruk. Disclosure yang dibuat Enron ini membuat investor itu tidak mengetahui berapa tuh sesungguhnya total kewajiban si Enron ini. Di mana banyak transaksi SPE ini yang berakibat menggelembungnya laba yang tercatat dalam laba sebelum terrealisasi dari kenaikan harga saham Enron. Dari kasus Enron ini, kita mempelajari dan membaca laporan keuangannya bahwa seringkali kita hanya terpaku pada laba bersihnya saja, padahal kita jarang mengetahui gambaran keseluruhan dari perusahaan tersebut. Saya menyimpulkan bahwa terdapat opini tidak wajar pada Enron ini, dan terdapat ketidakberesan pada entitas tersebut. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.